Saya bukan ahli perminyakan ya. Saya nggak ngerti juga ini. Saya cuma belajar ngaji. Saya politisi, tapi juga bukan berarti bodoh juga. Mengerti begini. Pantai juga banyak penyelundupan narkoba, tonan. Ini negara apa ini? Dari mulai urusan pantai, kereta api, sungai, Pertamina, ini nggak ada buffer zone. Jadi saya melihat bahwa sinergitas dan ketegasan Pertamina dan pemerintah tidak pernah tegas. Ini apa ini negara? Ini negara apa? Bukan negara. Saya nggak punya tentara, Pak. Saya nggak punya tentara. Punya doa aja. Punya keinginan menangani secara perlahan. Ini negara punya segalanya, tidak menangani seperti ini. 81 hektar loh, Pak, dikuasai penghuni tanpa hak. Jangan sampai ini politisi mau pemilu lupa lagi, nanti kebakaran lagi pemilu, nanti lagi kebakaran lagi. Ini anggota DPR 3 periode, Bu. Jadi siklusnya saya paham, Bu. Kementerian apapun. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Mungkin tanggapan saya sudah diulang, tapi saya ini kan musibah ini udah 9 kali nih, Bu. Jadi kalau cuma 1 kali saya nggak akan ngomong karena sudah banyak. Beberapa catatan saya di sini. Ini kalau sudah 9 kali kan udah kayak hobi. Pertamina ini perusahaan modern, perusahaan internasional. Kayaknya pengamat luar negeri ini mentertawakan. Saya perhatikan dari beberapa kebakaran ini, saya baca, Bu, ya, supaya kita ini orang Indonesia suka lupa ingatan. 15 Agustus 2019 Balikpapan, beberapa bulan 9 April 2022 Cepu, 29 Maret 21 Balongan, Cilacap lagi, Balikpapan, Balik Balongan, Pelumpang. Ini 9 kali, Bu. Saya sejak remaja kecil saya ingat Ibnu Sutowo, Dirut Pertamina, jenderal. Legenda sekali dengan korupsi dan kebangkrutannya. Sekarang dipimpin oleh Ibu Nike, sentuhan seorang ibu, kontras gitu. Saya berharap ini ada perubahan. Nah, saya perhatikan ini kan penanganan ini seperti lipstik saja, Bu. Setiap musibah penanganan tidak ada evaluasi komprehensif, dan seperti angin lalu kita tidak dengar juga di komisi penanganan komprehensif secara mendasar. Saya bukan ahli perminyakan ya. Saya nggak ngerti juga ini. Saya cuma belajar ngaji. Saya politisi, tapi juga bukan berarti bodoh juga. Mengerti begini. Tadi cukup banyak masukan strategis dan prinsip dari teman-teman. Ini harusnya negara yang Pertamina hampir berdiri ketika awal Republik masih seperti ini. Ini kan kita lagi menuju negara modern. Seharusnya tidak terjadi. Buffer zone ini banyak terjadi perusahaan kereta api. Ini buffer zone-nya ngeri-ngeri sedap, Pak. Jarak cuma 2 meter penduduk. Pantai juga banyak penyelundupan narkoba, tonan. Ini negara apa ini? Dari mulai urusan pantai, kereta api, sungai, Pertamina, ini nggak ada buffer zone. Jadi saya melihat bahwa sinergitas dan ketegasan Pertamina dan pemerintah tidak pernah tegas. Tapi bukan berarti menzolimi rakyat, tegas, rakyat usir, tidak begitu. Saya tidak percaya ini pemerintah tidak mampu. Pemerintah punya segalanya, duit banyak, tentara ada, para pakar kebanyakan, apa karena kebanyakan kali. Jadi maksud saya ini catatan-catatan penting ini yang mendasar, ya.
dari musibah-musibah kilang minyak yang terbakar ini, cara penanganannya saya lihat saya nggak serius dan tidak komprehensif. Dan setelah kejadian ditangani lipstick, setelah itu kebakaran lagi, musibah lagi, alasan petir. Jadi aneh gitu. Jadi bukan ahli perminyakan pun bisa mencerna dengan baik. Jadi tolong diseriusi Pak, ini jajaran direksi, dirut, komisaris, gagah-gagah itu ada komisaris yang galak juga. Jadi ini jangan dianggap main-main gitu. Ini dari 153,4 hektar dikuasai penghuni tanpa hak 81,6 hektar. Ini apa ini negara? Ini negara apa bukan negara? Kok 81 hektar didiamkan begitu saja puluhan tahun? Nggak usah saling menyalahkan, dipolitisir dan lain-lain. Ini saya pikir kalau saya nggak masuk akal gitu penanganannya gitu. Ini 81 hektar dikuasai oleh, saya ngurus ormas Pak. Saya punya tanah, ormas saya berdiri sebelum Republik ini berdiri, 1911. Saya punya tanah ribuan hektar, tanah wakaf pemberian. Muhammadiyah juga gagah Muhammadiyah. Asetnya 300 triliun. Saya ormas PUI di Jawa Barat seperti NU di Jawa Timur. Saya punya ribuan hektar. Saya tangani dengan sabar, pelan-pelan saya ajak dialog. Saya uongi manusia. Aset wakafnya masih ada, catatannya masih ada. Saya nggak punya tentara Pak. Saya nggak punya tentara. Punya doa aja. Punya keinginan menangani secara perlahan. Ini negara punya segalanya, tidak menangani seperti ini. 81 hektar loh Pak, dikuasai penghuni tanpa hak, setengahnya lebih. Jadi saya rasanya tidak percaya gitu. Saya ngurus ormas, tidak punya tentara, tidak punya aparat hukum, saya bisa tangani. Dari ribuan hektar, ratusan hektar bisa saya selesaikan dengan baik. Karena ini hak kita. Apalagi negara punya segalanya. Jadi sangat tidak mungkin tidak terselesaikan. Jadi mudah-mudahan tidak hobi lagi berlanjut kebakaran berikutnya. Dan satu nyawa mahal Pak, atau mungkin dianggap murah karena penduduk kita terlalu banyak, 275 juta sekalian KB keluarga berencana. Jadi ini beberapa catatan penting, ini sangat berharga. Saya pikir ini era Pertamina kalau ingin disebut ini perusahaan modern dan berskala internasional. Jadi sangat tidak masuk akal. Wallahu alam. Ini mungkin catatan penting saya yang bukan ahli perminyakan. Setuju, DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Persero untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 23 Maret 2023. Setuju ya, Bu? Baik, Ibu Bapak sekalian, demikian rapat dengar pendapat kami. Pimpinan, coba tayangin yang terakhir pimpinan. Nomor berapa, Pak? Dan disampaikan paling lambat. Saya kasih catatan penting aja ya. Ini saya udah 3 periode di DPR nih. Jadi kalau kesimpulan rapat begini Bu, ini kayak copy paste gitu. Ini kan udah 9 kali ya. Jaminan ini untuk kita mengevaluasi, saya usulkan kepada pimpinan, itu ada mutabah, ada evaluasi, dipantau, apa perlu panja, kebanyakan panja, capek juga kita. Yang penting, ini ada jaminan, jangan nanti ke 10 kali, ke 12 kali kebakaran. Jadi harus evaluasi kita rutin. Jadi dalam kesimpulan apa tuh kalimatnya, atur aja dah. Pokoknya ini ada rutin Bu, 9 kali ini darurat negara Bu. Ya terima kasih, itu aja. Saya kira tadi itu sudah masuk di dalam salah satu butir kesimpulan agar tidak terulang kembali. Jadi memang tugas kami dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dalam DPR untuk melaksanakan ini, dan dalam rapat-rapat dengan pendapat yang akan datang, tentu kami salah satu agenda yang akan disampaikan adalah agenda evaluasi keselamatan dan keamanan kerja. Saya kira itu untuk kedepannya kita sepakati bersama. Pimpinan, saya kebetulan baru masuk nih pimpinan. Jadi kesimpulannya direlokasi apa diperbaiki Pak? Belum sampai adanya kajian tuntas itu baru kita bisa tentukan. Tetapi memang dalam salah satu dalam salah satu butir kesimpulan
kami sampaikan bahwa kami mendukung pemindahan fasilitas ini secara bertahap karena memang saya mau tanya, saya baca laporan Ibu ya, terima kasih Bu. Saya lihat belum komprehensif laporan ini. Ini anehnya Indonesia ini nggak tahu ya. Ini kan bukan makhluk gaib yang kita analisa ya. Itulah Indonesia itu ya. Kalau tempat lain katanya pemilu itu 2 hari selesai beberapa jam. Ini kita sebelum, harusnya ini ditarget kapan mau selesai audit dan kajian seperti ini. Karena ini kasat mata. Saya perlu tanya janji kapan ini selesai investigasi ini Bu? Targetnya. Jangan sampai lupa lagi kita. Bapak, audit ini dipimpin oleh APH dan juga Direktorat Migas ESDM Republik Indonesia, Bapak. Jadi kami pun dari tim Pertamina adalah anggota, sehingga semua itu tentu kita ikut membantu mensupport data dan juga narasumber dan sebagainya. Namun ini timnya bukan hanya tim kami, Pak. Ada tim dari APH dan juga dari Kementerian ESDM, Bapak. Jadi kapan Bu? Perkiraan. Ini kan rumah Ibu, rumah Pertamina, ini bukan rumah orang. Harusnya kita bisa target Bu. Maaf ya, saya agak ini, karena udah 9 kali Bu. Karena ini rumah kita, rumah Pertamina, ini saya karena sayang Pertamina loh. Jadi itu harus ada target Bu kepada, dan memang kelemahan kita ini sinergitas antar kementerian, antar dinas, antar ini juga lemah sekali. Jadi di target saya bayangan ya, walaupun bisa meleset, saya pahami, tapi ini ada target, ada janji kepada kita. Jangan sampai ini politisi mau pemilu, lupa lagi nanti, kebakaran lagi pemilu nanti lagi kebakaran lagi. Ini orang, ini anggota DPR 3 periode Bu, jadi siklusnya saya paham Bu, kementerian apapun. Makasih.